Selamat datang di Pocong Radio, di mana kamu akan mendengarkan kisah-kisah menyeramkan buatanku sendiri. Kisah kali ini bermula dari sebuah pentas drama yang dilakukan oleh para siswa SMA. Lokasinya pun berada di sekolah dan pada malam hari. Judul dari drama kali ini adalah Warga Desa Melawan Pabrik. Intinya, cerita ini membahas bagaimana para warga desa ini bersatu untuk menolak didirikannya sebuah pabrik tekstil. Para warga desa ini takut ketika pabrik ini sudah berdiri, maka limbahnya akan mencemari lingkungan sekitar, dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Semua acara pentas malam ini berjalan dengan sangat-sangat lancar. Semua tamu undangan dan beberapa ada guru ini terlihat sangat puas. Teman-teman SMA-nya juga tidak bisa menutupi rasa kagumnya melihat pentas drama malam ini. Bukti dari suksesnya acara drama ini adalah tepuk tangan yang sangat meriah dari semua orang yang menonton ketika pentas itu selesai. Semua panitia, kemudian orang yang mementaskan drama ini merasa sangat-sangat puas karena jerih payahnya selama 2 bulan akhirnya terbayar tuntas. Keesokan harinya, sekitar pukul 6:30 pagi, banyak para siswa ini sudah datang ke sekolahan. Mereka semua ini sengaja datang pagi-pagi untuk membereskan sisa-sisa kegiatan malam tadi. Ada siswa-siswa yang sedang melepas dekorasi panggung. Kemudian setelah selesai, mereka kemudian membongkar panggung tersebut. Ada juga siswa yang sedang menyapu lapangan dari sisa-sisa sampah. Terus ada juga siswa yang sedang mengemasi peralatan dan alat-alat yang lainnya. Salah satu dari semua siswa itu ada yang namanya Doni. Doni mendapat tugas sebagai salah satu anggota perlengkapan. Tugas awalnya adalah bagaimana dia mempersiapkan semua alat, dan yang terakhir adalah bagaimana dia mengembalikan semua alat tersebut. Meskipun secara struktur organisasi sudah ditentukan bidang apa terus diisi siapa, namun prakteknya semua siswa ini saling tolong-menolong agar semua berjalan lebih cepat. Jadi walaupun ada yang sebagai sesi acara sudah selesai tugasnya, tapi mereka tetap membantu para siswa yang mendapat tugas sebagai sesi perlengkapan. Saat ini, Doni membawa sebuah kardus besar yang berisi beberapa perlengkapan. Terus ada kayak dekorasi-dekorasi kecil dan ada juga boneka orang-orangan sawah. Rencananya semuanya ini akan dimasukkan ke dalam gudang. Ketika sudah sampai dalam gudang, Doni melihat ada 3 orang temannya yang sedang sibuk menata barang-barang agar tidak semrawut dan tidak membuat semua guru ini marah karena gudangnya menjadi berantakan. "Hei, kardus ini aku taruh mana?" tanya Doni. Salah satu temannya Doni ini pun menjawab, "Taruh di bawah situ aja, Don, di bagian sebelah kanan. Nanti biar aku dan yang lainnya menata semuanya." "Oh, ya." Yang dasarnya anak SMA, sering kali ini membuat sesuatu hal yang menimbulkan perhatian, termasuk si Doni ini. Doni ini kemudian mengambil orangan sawah yang ada di dus yang dia bawa tadi.
Lalu Doni ini duduk bersila di lantai, kemudian meletakkan boneka orang-orangan sawah itu di depannya. Setelah itu, Doni merentangkan kedua tangannya ke depan, dan gayanya Doni ini seakan dia adalah seorang paranormal. Lalu, mulutnya Doni ini mulai menyanyikan lagu-lagu Jalangkung, sebuah lagu yang terkenal sebagai lagu pemanggil arwah. Awalnya 3 orang yang ada di ruangan itu termasuk Doni ini ketawa-ketawa dengan aksinya ini. Namun tawa itu seketika berubah. Tiba-tiba boneka orang-orangan yang ada di depan Doni ini bangun. Lalu boneka itu bergoyang ke kanan, bergoyang ke kiri, ke kanan lagi, lalu ke kiri selama 5 detik. Lalu boneka itu pun jatuh kembali ke lantai. Doni bersama 3 temannya tadi seketika lari keluar dari gudang karena ketakutan melihat hal seperti itu. Semuanya bingung bagaimana bisa orang-orangan sawah tadi berdiri tanpa ada yang memegang. Saat mereka semua berlari, saat itu juga bel masuk sekolah telah berbunyi. Lalu para siswa yang sedang sibuk menata barang-barang tadi menghentikan aktivitasnya lalu masuk ke kelasnya masing-masing. Di dalam kelas itu, lebih tepatnya di dalam kelasnya Doni, saat ini sedang berlangsung pelajaran bahasa Indonesia. Semuanya diam memerhatikan apa yang disampaikan guru. Semuanya tahu jika mereka mengobrol atau melakukan kebisingan di kelas, mereka akan mendapatkan hukuman dari gurunya itu. Karena memang guru bahasa Indonesia ini terkenal sangat-sangat galak. Doni duduk di tempatnya. Posisi meja Doni ini berada di tengah-tengah kelas karena Doni suka tempat ini yang di atasnya itu ada kipas angin sehingga ketika Doni merasa gerah, maka kipas ini dapat mengurangi suhu badannya. Selama pelajaran bahasa Indonesia, semuanya diam, tidak berani melakukan gerakan-gerakan yang aneh, kecuali si Doni. Doni ini terlihat sangat gelisah. Dia ini masih kepikiran dengan boneka yang bergerak tadi di gudang. Ditambah lagi, di kelas ini, Doni merasa ada seseorang yang mengawasinya. Doni pun sering menengok ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari tahu siapa orang yang mengawasinya saat ini. Namun, semua teman-temannya Doni ini sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Doni pun akhirnya pasrah lalu mencoba fokus mendengarkan pelajaran gurunya itu. Saat sedang berusaha untuk mendengarkan semua yang dikatakan gurunya, tiba-tiba Doni ini kaget. Di telinga sebelah kanannya ada sesuatu bisikan yang terdengar seperti ini. Doni. Bisikan itu seketika membuat Doni langsung berdiri. Dan hal itu juga membuat para temannya dan gurunya itu pun langsung menengok ke arah Doni. Ada apa, Don? Tanya guruku yang sedang mengajar di kelasnya. Anu Pak, saya mau ke toilet, jawab Doni cepat untuk menghindari amarah dari gurunya itu. Oh, ya udah, cepat kamu ke toilet, tapi jangan lama loh ya. Iya Pak, nggak akan lama kok. Doni pun berjalan keluar menuju toiletnya. Perasaan Doni ini masih gelisah, ditambah lagi mendengar bisikan tadi. Walaupun dikatakan toilet, tapi Doni ini tidak benar-benar berada di toilet.
Jadi di bagian depan toilet itu ada keran yang digunakan Doni ini untuk membasuh mukanya agar perasaannya ini lebih tenang. Jadi tempat membasuh Doni ini berada di depan toilet pria. Jadi toiletnya ini berada di sebelah kanannya Doni. Jadi di sebelah kanan itu ada kayak semacam lorong. Terus di lorong itu ada kayak bilik kecil tempat para siswa ini untuk buang air kecil. Doni pun mulai membasuh wajahnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Awalnya ya biasa-biasa saja. Namun di basuhan keempat, Doni ini melihat ada seorang entah wanita atau pria, tapi terlihat rambutnya sangat panjang. Pertama ini berdiri di lorong toilet tadi. Lalu orang itu berjalan menembus tembok lalu menghilang. Doni bingung, siapa tadi? Doni pun berhati-hati masuk ke toilet itu mencoba mencari tahu apa tadi yang dia lihat. Doni pun mencoba meneliti kondisi toilet. Tapi di toilet ini tidak ada satupun kecuali dia. Karena bingung dengan situasi ini, Doni pun bergegas menuju ke kelasnya lagi untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sepulang sekolah, Doni ini tidak langsung pulang ke rumah, melainkan dia masih sibuk memberesi perlengkapan yang digunakan saat pentas drama semalam. Beberapa teman juga masih sibuk mengamasi barang-barang karena memang banyak yang digunakan, jadi perlu waktu yang lama untuk membuatnya kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah selesai, waktu itu sudah sore. Doni kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kira-kira pukul 4 sore, Doni ini kaget. Dia melihat ayahnya ini sedang memanasi mobil. Sementara itu, di samping mobil, ibunya terlihat sedang mengenakan baju yang sangat rapi. Doni pun bertanya, "Loh, Bapak sama Ibu mau kemana? Kok sudah rapi?" tanya si Doni. Ibunya pun menjawab, "Gini loh Don, tadi Ibu mendapat telepon dari Bude Mala. Bude bilang dia sedang sakit di rumah, sementara suaminya sedang pergi keluar kota. Jadi Ibu dan Bapak berencana ke rumah Bude, dan Ibu dan Bapak juga tidak bisa pulang sebelum suami dari Bude Mala ini datang ke rumah." "Oh, jadi Ibu malam ini gak ada di rumah dong?" "Iya, Ibu dan Bapak akan menginap di rumah Bude Mala. Kamu gak apa-apa kan di rumah sendirian?" "Ya gak apa-apa," kata Doni. Tak berselang lama kemudian orang tua Doni ini pun pergi, sehingga Doni sekarang sedang sendirian di dalam rumah. Sore itu semua berjalan lancar. Doni mandi, kemudian berganti baju, lalu mencari makanan di dapur. Hari sudah malam. Waktu itu pukul 9:30. Doni sedang rebahan di kamarnya sambil main handphone. Tiba-tiba ada suara orang yang mengetuk pintu bagian depan rumahnya. Tok, tok, tok. Doni pun bangkit lalu berjalan menuju pintu itu. Doni sempat ngedumel. "Siapa sih yang datang malam-malam?" kata si Doni, tapi dia masih terus berjalan menuju pintu itu. Begitu pintu itu dibuka, Doni bingung. Kok nggak ada orang? Apa tadi salah dengar? Batin si Doni. Pintu pun ditutup lalu dikunci lagi.
Baru Doni berjalan 5 langkah dari pintu, tiba-tiba ada yang mengetuk. Tok, tok, tok. Doni pun dengan cepat memutar badannya lalu membuka pintu rumahnya itu. Dan ketika dibuka, tidak ada orang. Doni pun berjalan ke teras mengamati sekeliling. Siapa sih yang sebenarnya mengganggunya malam-malam ini? Tapi di teras itu, Doni tidak melihat ada orang yang mengetuk pintunya. Lalu Doni ini kemudian berjalan lagi ke dalam rumah. Doni menutup pintu tapi tidak menguncinya. Dia sengaja berdiri di depan pintu. Ketika ada orang yang mengetuk lagi, Doni akan segera membuka lalu memarahinya. Dan benar, gak sampai 1 menit, pintu itu diketuk. Tak, tak, baru 2 kali ketukan. Seketika Doni lalu memutar gagang pintunya dan mendorong pintu itu. Woi, belum sempat Doni menyelesaikan perkataannya, dia bingung. Dia tidak melihat ada orang yang berdiri di depan pintunya. Padahal sepersekian detik tadi setelah ada ketukan, Doni langsung membuka pintu itu. Kalaupun ada orang yang berlari saat Doni membuka pintu, pasti Doni tahu orang itu karena orang itu tidak mungkin bersembunyi karena jarak waktunya yang terlalu mepet. Doni masih berdiri di depan pintu dengan kebingungan. Lalu ada kayak semacam angin yang berhembus dari arah depan rumahnya menuju ke dalam rumah. Saat angin itu melewati Doni, seketika bulu kuduk Doni ini berdiri dengan sangat hebat. Pundaknya juga terasa sedikit berat. Dan rasa gelisah yang saat di sekolah tadi itu kembali muncul. Doni dengan cepat kemudian menutup pintu lalu menguncinya. Dan Doni tidak akan menghiraukan lagi ketika ada orang yang mengetuk pintu itu. Doni pun berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Dia berharap ketika setelah minum air putih, dia akan merasa lebih tenang. Saat Doni ini sedang menuangkan air di dispenser, di ujung matanya Doni ini mengarah ke lorong yang menghubungkan antara ruang TV dan dapur. Dan lorong itu ada 2 pintu, yang satu adalah pintu kamar orang tuanya dan yang satu adalah kamarnya. Di ujung matanya Doni yang mengarah ke lorong itu, dia melihat ada kayak seorang wanita rambutnya panjang berdiri di lorong itu. Lalu Doni dengan cepat menengok ke kanan, namun tidak ada siapa-siapa. Doni kemudian meminum air itu beberapa teguk, kemudian berjalan menuju ke ruang TV. Doni berharap ada acara yang menarik sehingga perasaan gelisahnya ini bisa hilang. Beberapa channel telah diganti Doni, namun tidak bertemu dengan acara yang menyenangkan. Sehingga Doni cuma melihat acara berita, dan ibaratnya ini suara dari TV ini menjadi teman Doni agar tidak merasa sepi di dalam rumah. Doni memperhatikan berita yang sedang dia tonton. Lalu, beberapa saat kemudian, perasaan gelisah Doni ini terasa semakin besar. Lalu ada suara orang yang berjalan kaki di atas genting rumahnya. Suaranya itu tak, 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 tak. Langkahnya itu pelan-pelan tapi terdengar sangat jelas di telinga Doni. Doni pun mulai ketakutan. Dia lalu mengambil handphone yang ada di dekatnya lalu mencoba menelpon ibunya. Dia ingin menyuruh kedua orang tuanya segera pulang karena dia takut sendirian. Ibunya pun ditelepon.
Dan ternyata teleponnya ini nggak menyambung, tidak bisa nyambung ke ibunya. Lalu diulangi, nggak nyambung lagi. Terus diulangi dan diulangi, nggak pernah bisa tersambung. Akhirnya Doni ini mencoba menelepon ayahnya. Dan hal yang sama pun terjadi. Telepon dari Doni tidak bisa menyambung ke nomor ayahnya. Akhirnya Doni pun memutuskan mematikan televisi, lalu dia pergi ke kamar. Dia akan tidur, tapi posisi di kamarnya ini dalam keadaan terang, karena Doni takut jika lampu dimatikan, hal-hal yang tidak diinginkan ini terjadi kepadanya. Posisi di tempat tidur itu Doni miring, kemudian menutup kepalanya ini dengan bantal. Doni masih merasa gelisah tapi berusaha untuk tetap tidur. Suara langkah kaki yang ada di atapnya ini masih terdengar. Klak, 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 klak. Dan Doni ini mencoba membaca doa sebisa yang dia ingat, sebisa-bisanya yang dia ucap. Beberapa kali dia berdoa, akhirnya nggak sampai setengah jam Doni ini tidur. Di dalam tidurnya, Doni melihat dirinya ada di sebuah ruangan yang sangat-sangat gelap. Yang dia lihat hanyalah sebuah warna hitam di mana-mana. Terus, ketika Doni ini ingin pergi dari ruangan itu, kedua kaki Doni ini terasa sangat-sangat berat, sehingga Doni hanya bisa berdiri di tempat itu tanpa bisa pergi kemana-mana. Dari kejauhan, arahnya dari depan Doni, terdengar ada suara langkah kaki. Klak, klak, klak. Dan suara itu semakin lama, semakin dekat, dan semakin dekat. Awalnya ini samar-samar, namun bayangan itu semakin lama, semakin terlihat jelas ketika semakin dekat dengan Doni. Seorang wanita memakai baju warna merah, kemudian rambutnya sangat-sangat panjang tapi berantakan. Wajahnya tidak terlihat karena rambutnya ini menutupi area muka. Terus, sosok itu tiba-tiba berhenti tepat di jarak sekitar 10 meter dari tempat Doni berdiri. Sosok wanita itu kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Doni. Sosok itu bilang, "Jangan panggil aku. Jangan panggil aku." Setelah berbicara, sosok itu kemudian berlari dan mencekik leher Doni dengan sangat kuat. Kedua tangan Doni ini mencoba untuk menahan sekuat tenaga, tapi tenaga dari sosok itu sangat kuat. Sehingga Doni ini merasa lemas dan ketika nafasnya terasa mulai habis, tiba-tiba Doni terbangun. Dia terbangun di kamarnya dengan tubuh penuh dengan keringat. Sayup-sayup terdengar azan subuh menggema di kamarnya. Doni kemudian bangun dari tempat tidur karena jika Doni rebahan, dia takut kalau dia tertidur lagi maka akan bertemu dengan mimpi yang menyeramkan tadi. Doni pun kemudian mandi, mengambil air wudhu, kemudian melakukan sholat subuh. Setelah selesai sholat, Doni pun mempersiapkan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk sekolahnya hari ini. Pagi-pagi sekali, belum nyampe sekitar 6:30 pagi, Doni ini sudah sampai di sekolahnya. Satpam yang menjaga gerbang pun kaget. Kok ada ya siswa yang datang sepagi-pagi ini? Padahal gak ada acara, batin si satpam. Doni pun menghampiri satpam itu. "Pak, boleh pinjam kunci gudang?" tanya Doni. "Emangnya mau apa?" tanya si satpam itu. Pak, saya mau ambil barang di gudang." "Oh, yaudah sebentar ya," batinnya si satpam. Doni ini kan panitia yang kemarin, mungkin ada barangnya yang ketinggalan di gudang. Jadi satpam itu mengizinkan
untuk Doni membuka gudang itu. Setelah mendapat kunci, Doni pun sedikit berlari menuju ke gudang itu. Setelah gudang dibuka, Doni mencari-cari boneka orang-orangan sawah yang kemarin dia mainkan. Dia melihat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, hingga akhirnya Doni melihat boneka orang-orangan sawah itu sudah berada di atas tumpukan kardus-kardus yang ada di pojokan sebelah kanan. Doni pun secepat kilat mengambil boneka itu, kemudian membawanya ke belakang sekolah. Jadi di belakang sekolah itu ada kayak tanah kosong ya, nggak terlalu luas lah, sekitar sebesar lapangan badminton mungkin ya, sekitar itu, tapi lebih besar dikit. Di lapangan itu Doni kemudian membanting boneka orang-orangan sawah itu ke tanah. Lalu Doni mengeluarkan sebuah botol dari tasnya. Di dalam botol itu terdapat bensin, lalu disiramkan ke boneka itu. Lalu Doni menyalakan korek dan membakar boneka itu. Api pun mulai membakar boneka itu dari bagian kepala hingga turun ke bawah. Doni pun terus menambah bensin agar apinya semakin lama semakin besar. Dan gak sampai 5 menit, boneka itu sudah hangus terbakar dan hanya menyisakan sebuah abu. Setelah Doni membakar boneka itu, kejadian aneh yang menimpanya telah hilang seketika. Itulah kisah kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan nantikan juga episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.